Kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan si gold ini sendiri atau si XAUUSD ya. Oke, pertama kita lihat dulu ya sebelum kita membahas si gold ini lebih jauh ya. Karena kan ini video mingguan, jadi seperti biasa kita akan membahas sedikit mengenai COT data dan juga open interest map gitu. Cuma kalau untuk open interest map ini kan hampir setiap hari ya kita bahas ya, di setiap update video daily pun kita ada bahas ini gitu. Nah, yang seminggu sekali kita bahas itu adalah mengenai si open data, si COT report ini gitu. Nah, kita perhatikan kalau untuk COT report ya mungkin masih ada beberapa dari kalian bertanya ya, bagaimana cara mengakses si COT ini gitu. Nah, COT ini bisa diakses melalui CME Group ya. Jadi kalian cukup klik aja di Google itu di CME Group atau COT data report, nanti muncul CME Group ya, di situ kalian klik aja. Atau untuk video lebih lengkapnya itu ada di JTSC juga ya. Kalian tinggal search aja di playlist JTSC ya. Itu ada judulnya itu adalah cara baca COT data dan juga open interest data ya. Di situ. Oke, kemudian di sini kita lihat dulu untuk si COT ini itu diupdate sekitar tanggal 11 Juli ya 2023. Oke, ini untuk yang gold ini sendiri. Oke. Kemudian kita lihat di bagian manage money. Di sini manage money itu kan ada long, ada short ya. Nah, kalau spreading kita nggak usah lihat gitu. Kita cukup lihat kedua bagian sini aja, ada long sama shortnya gitu. Kemudian kita lihat lagi untuk si bagian manage money ini ya, si gold ini sendiri ya, itu dia kan ada yang bagian long itu ada sekitar plus ya. Kalau kita lihat sini ada surplus sekitar 1377. Oke, kemudian untuk yang shortnya itu ada sekitar 2082 gitu. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan di sini memang COT-nya ini untuk kedua datanya ini sama-sama hasilnya surplus negatif gitu. Kalau yang minggu kemarin itu kalau kita perhatikan ya, kalau kalian masih ingat untuk yang minggu kemarin itu dia minus gitu untuk yang bagian bukan minus, tapi dia plus di bagian long itu lebih banyak gitu. Kemudian untuk bagian short itu dia plus juga, cuma kategorinya itu lebih sedikit gitu. Nah, ini kan berdampaknya bullish ya, artinya sentimennya bullish ya. Kalau kalian ada following dari video minggu lalu pun kalian juga pasti tahu kalau misalkan untuk minggu ini ya si gold untuk minggu kemarin itu gold memiliki sentimen yang bullish dari si COT levelnya, karena COT levelnya itu adalah surplus gitu. Nah, untuk minggu ini pun kalau kita lihat memang secara COT ya atau dari sentimen si pasar ini sendiri itu masih surplus, cuma posisinya di sini yang menambahkan duit ya, menambahkan atau menaruh duitnya lebih banyak itu di bagian short gitu. Artinya sentimen negatifnya udah mulai ada lagi nih gitu. Kalau kita lihat dari kemarin kan sentimen positifnya lebih besar gitu. Di saat harga gold 1900 ya kan, 1005 ya kan, itu kan sentimen bullishnya lebih besar. Nah, kalau ini di saat harga gold sudah di 1050-an, 1950-an itu 1960, itu sentimen bearishnya mulai muncul kembali gitu. Di sini kalau kita lihat. Tapi ini belum ada clear direction karena memang keduanya masih terus ditambahkan oleh si pasar itu sendiri gitu. Tapi secara sentimen, kalau kita mau ngomong data ya, kalau dari data ini sendiri memang yang dimenangkan itu adalah si bearish ini sendiri gitu. Karena dia add-nya itu ada sekitar 2000, sedangkan untuk long-nya ini atau bullish-nya ini ada sekitar 1377 gitu. Jadi memang lebih pro ke si bearish gitu, walaupun si bullish-nya ini masih ada gitu. Jadi mungkin untuk minggu ini pun ya kita belum tahu nih, maksudnya kayak pergerakannya itu akan cenderung kemana kan. Nah, tapi kalau dari data ini kalau kita perhatikan itu akan cenderung untuk turun dulu dia gitu. Namun karena keduanya ini bearish ya, positif. Nah, ini penurunannya si gold ini ya kemungkinan besar sih tidak begitu jauh gitu. Nah, itu yang akan terus kita follow up gitu. Kalau untuk naiknya sih kemungkinan untuk minggu ini pun ya dia itu mentok-mentok di 1970, 1980 ya untuk kenaikannya. Karena memang kalau dari si open interest data ini juga si bearish ini juga udah mulai masuk lagi ke dalam pasar gitu. Artinya penurunannya masih sangat mungkin dilakukan oleh si gold ini sendiri gitu. Jadi lebih cenderung untuk ke penurunan gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi. Nah, ini kan untuk si COT-nya ya. Nah, kemudian kita lagi dari si CME atau si open interest heat map-nya ini. Jadi sebenarnya kedua si
data ini disediakan oleh satu lembaga gitu. Jadi ini CME Group, ini juga CME Group gitu. Nah, beda ini untuk yang open interest data gitu. Nah, kalau yang open interest data ini update dari tanggal 14 Juli atau hari Jumat kemarin. Nah, ini kalau kita lihat harga saat ini kan untuk si gold ini sendiri itu ada di 1960 sebagai resistennya dia gitu kan. 1960. Nah, kita lihat di sini. 1960 berarti di sini. Nah, 1960 nih. 1960 dengan total call-nya itu sekitar 2631 dan memang saat ini masih jadi area resisten cukup base juga kalau kita lihat ya. Kemudian untuk supportnya itu ada 1950 dengan total call sekitar 2066 ya. Dan juga total put money ya yang belinya itu sekitar 2976 gitu. Kalau ini sih nggak ada yang beli gitu, kosong yang belinya. Tapi call money-nya di sini semua gitu. Kemungkinan besar dia akan turun dulu ke harga 1950 untuk jemput yang 2900 ini ya, baru dia lanjut naik ke harga 1975 sampai 1980 gitu. Di sini ya gitu. Oke. Itu kalau dari si open interest data ini atau si OI data ini sendiri gitu. Nah, kenaikan tertinggi itu sih sampai 2000. Karena kalau kita perhatikan dari call-nya itu ada sekitar 6484 gitu kenaikannya dia. Tapi ini masih 1980 pun sebenarnya masih jadi area support resistance yang cukup kuat gitu. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi pergerakan si gold ini memang agak cukup unik ya kalau kita lihat ya. Kenapa saya bilang unik? Karena memang kalau kita lihat dari si DXY-nya atau si indeks dolar ini sendiri itu mengalami penurunan yang cukup ekstrim ya. Kalau kita lihat di sini, dari sini dia turun, oke, sampai ke sini. Itu kalau kita ukur-ukur nih ya menggunakan penggaris yang ada di TradingView itu turun sekitar hampir 400 pip gitu, atau 3,8%. Itu sekitar 393 pip. Jadi penurunannya cukup besar kalau kita lihat di sini ya. Tapi si gold ini justru dia ketahan gitu di harga 1960 sampai 1965 yang jadi area resisten dia gitu. Nah, ini juga kalau kita lihat di daily chart ya, ini kan kita pakai daily chart nih. Kalau dari si daily chart ini sendiri selama dia masih berada di bawah 1980, nah ini kan swing high-nya. Ini swing low, ini swing high, ini swing low gitu. Nah, berarti secara struktur harga ya, untuk si gold ini sendiri ya, si Goldie itu masih turun gitu, kecuali dia bisa break dari 1980 dia akan berubah tren daily-nya dia jadi uptrend lagi gitu. Selama di bawah 1980 ini itu dia masih downtrend. Ini kalau kita ngomongin mengenai major trend gitu ya teman-teman ya. Nah, kenapa sih harus break dari 1980? Oke, kita lihat dulu. Di sini kan struktur harganya 1, maka ini kan downtrend. Dia naik nih 2, berarti ini uptrend. Dia turun lagi. Ini downtrend lagi kan. Berarti kan total kalau kita ini kan dari si pergerakan ini ya, dari yang ada di sini itu udah termasuk 3 trend. Ya, ada downtrend, uptrend, downtrend lagi. Berarti kan 3 trend, 2 major, 1 minor. Nah, untuk saat ini yang sedang dia jalanin. Nah, di sini dia sedang uptrend kan. Nah, ini adalah minor trendnya dia. Seperti yang ada saat ini gitu, yang ini ya, seperti yang ini gitu, dia minor trend. Kalau minor trend ini disebut menjadi major trend begitu dia bisa break dari 1980 gitu. Jadi 1980 ini kalau kita perhatikan memang jadi area resisten yang jadi best deal kita untuk area sell gitu. Kenapa dibilang best deal? Apakah seaman itu? Ya sebenarnya sih dibilang aman enggak juga gitu. Karena memang pergerakan pasar ya, kalau kita bilang no risk ya atau zero risk itu sih mustahil gitu, tetap ada resikonya. Cuma kalau kita ambil sell di 1980 ini ya itu lebih menjamin gitu, atau resikonya lebih kecil gitu. Jadi kalau misalnya kalian dengar ada orang yang bilang zero risk dalam trading, itu aku rasa itu bukan trading ya itu ya. Karena memang trading itu ya tetap ada resikonya. Kalau kalian mau nggak ada resiko ya silakan tidak buka posisi gitu, karena setiap kita buka posisi pasti selalu ada yang namanya resiko gitu. Nah, kalau kata orang ada best trade is no trade gitu, karena nggak ada resiko sama sekali gitu. Oke ya, ini ya. Kemudian kalau kita lagi, nah ini mau sedikit saya bahas secara supportnya. Kalau untuk support sendiri sih sebenarnya saya masih lihat untuk support struktur harga saat ini itu di 1904
karena memang ini juga menjadi area support yang cukup kuat ya di sini ya, 1904 gitu. Oke, itu untuk SNR daily-nya. Jadi ini resistance daily, ini support daily. Kalau berdasarkan dari struktur harga turunnya saat ini gitu, dari sini sampai sini gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi nih di bagian 4 jam. Kalau untuk 4 jam sebenarnya, kalau kalian masih ingat, itu mappingnya masih belum ada perubahan karena memang posisinya itu masih cukup bagus untuk mappingnya, masih dalam range trading ya kalau kita sebutnya gitu. Nah di sini, nah kalau kita lihat ya di sini kan kemarin itu kita hari Jumat ya, kalau nggak salah itu hari Kamis ya, Kamis itu kita ada bahas mengenai mapping yang ini ya. Jadi mappingnya masih belum ada perubahan karena kalau kita perhatikan ya pada saat dia naik pun ya itu kan kurang lebih kita bahas di tanggal 13 ya. Kita lihat itu ada di tanggal 13 ya. Jadi tanggal 13 Juli ini itu akan kita bahas juga mengenai mapping ini gitu. Nah ini kan kalau kita lihat memang masih berada di level resisten ya, level resisten di 1962 1968 sebagai area resisten dari struktur harga 4 jam gitu. Nah ini untuk 4 jam. Kalau yang tadi yang sebelumnya itu ada di daily-nya gitu. Nah ini kalau untuk 4 jam, kalau kalian masih ada hold sell nih dari 1962 ya, maka kalian bisa hold ya dengan posisi di SL plus gitu nantinya gitu. Karena kalau kita lihat memang sebelum dia bisa nembus area ini ada kemungkinan besar untuk koreksi dulu, karena untuk time frame kecil itu masih memungkinkan untuk koreksi ya. Koreksinya kemana? Ke harga 1950 ya, ini targetnya. Ini kan 1955 juga ada support ya, kemudian lanjut lagi turun ke 1930-an gitu. Jadi untuk retest ke area breakout dia nih gitu, atau retest ke area breakout trend lainnya dia di 1930-an gitu, 1935 sampai 1930 gitu. Itu kalau sebelum dia belum bisa break dari 1968 ini atau resisten ini. Oke, tapi perlu kita perhatikan ya, kalau kita ada ambil sell di 1962 ini ya, itu kita perlu perhatikan yaitu adalah area support di 1955 dan juga 1950 gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini sebentar. Oh ya, sorry, di sini. Nah, di sini ini untuk area supportnya ya, C1955 ya sampai 1953. Ini kalau kita perhatikan jadi area support yang cukup kuat ya. Nah kalau kita lihat sih, selama harga belum bisa break dari area ini, itu kemungkinan besar masih akan lanjut naik, bahkan bisa naik tertingginya itu ke harga 1980-an gitu, tertingginya 1985 1980, tapi mentok kalau saya perhatikan sih 1980 ya untuk kenaikan harganya ini gitu. Nah kemudian nih kalau kita lihat kan harganya juga yang saat ini kan current price nih. Jadi current price ini dia belum bisa break nih dari 1955 di sini. Gitu. Dia masih belum bisa break. Jadi artinya masih ada kemungkinan dia lanjut naik. Ya, break 1965 lanjut naik sampai ke 1970 dulu nih setingginya. 1970 baru lanjut ke 1980. Gitu. Oke, ya itu yang harus kalian perhatikan. Kalau saya lihat sih memang masih kemungkinan besar possible untuk break gitu. Kenapa sih gold ini susah banget dia untuk turun? Ya padahal kan kalau kita lihat dari penurunan si DXY yang reject cukup kuat ini ya, bahkan penurunannya cukup kuat kalau kita untuk si DXY ya. Ini kan seharusnya si gold ini sudah berada di level harga 1970 atau 1980 ya kan, ke area resisten yang ada di sini yang kita bahas ya. Ini kan resisten nominal kurang lebih 100 pip gitu. Nah ini kan kenapa dia nggak bisa turun-turun banget? Nah karena memang si DXY nya masih melemah gitu, sedangkan si sellernya si gold ini sendiri itu nahan di area ini gitu. Nah di 1960 1962 mereka nahan gitu, dan penyebab mereka nggak bisa turun ya, pada mereka udah reject beberapa kali kalau kita perhatikan sini, itu karena si DXY nya masih melemah gitu. Jadi kalau misalkan si DXY minggu depan itu dikasih untuk koreksi, karena kalau kita lihat ya dari time frame kecil ya, untuk time frame kecil si DXY ini memang possible untuk melakukan koreksi gitu. Koreksinya sampai mana? Nah kita coba tarik Vivo dari sini sampai ke sini Vivo-nya gitu. Koreksinya si DXY tertingginya itu kalau dari Vivo itu ada di sini. Jadi balik ke area breakout dia nih ya kan, area breakout dia kan di sini. Nah ini breakout zone dia.
berarti kurang lebih di 102.057 sampai 101.588 gitu. Cuma kalau kita perlu perhatikan di sini adalah area 101 ya sampai area 100 ini, yang bagian sini itu jadi area support ya. Supportnya dia cukup kuat untuk si DXY di sini kalau kita lihat. Nah, jadi possible dia untuk retest maksimal sampai sini ya. Ini kalau saya perhatikan ya, baru dia lanjut turun naik ke bawah kalau misalkan dia mau melanjutkan penurunan gitu. Tapi kalau dia mau melanjutkan kenaikan, maka dia minimal harus bisa break dulu dari 102 ini ya, dari area ini, baru dia bisa lanjut naik dengan target harga nanti tertinggi di mana. Paling kalau kita lihat juga dia balik lagi ke 103 di sini gitu sampai 104 yang ada di sini gitu. Itu untuk DXY untuk minggu depan. Tapi kalau saya perhatikan sih untuk hari Senin ya atau hari Selasa itu kan nantinya pada saat market buka ya, karena ini dia udah reject di sini, itu kemungkinan besar dia akan koreksi dulu ya. Kalau di time frame kecil seperti ini dia kayak 4 jam ya, itu dia masih butuh koreksi, soalnya koreksi sedikit ya paling nanti paling kecilnya ke sini ya 100 ya, dan paling mentok-mentoknya untuk dia koreksi di 102 di sini gitu. Jadi worst case di sini ya 100, kemudian lanjut turun lagi, dan better yaitu ada di 102 untuk koreksinya dia gitu. Oke, karena ini kalau kita perhatikan di angka level support 99.6 sampai 99.8 ini itu jadi area support kuat dia juga. Ini pernah kita bahas juga ya, ini juga udah saya bahas di channel Telegram juga. Ini jadi area support dia itu di tanggal kurang lebih tanggal 18 April ya kalau kita lihat di sini. 14 April 2022 gitu. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi, nah kalau si DXY koreksi berarti si gold ini ada potensi turun dan bisa break dari 50 ya, bisa break turun 50 dengan target harga. Sebenarnya target utama saya itu pasti selalu di harga sini, yang target utama saya gitu. Yang bisa di sini target utama di sini 1930 itu kalau dari saya pribadi. Tapi kalau misalkan cuma sampai 1955 itu juga nggak masalah gitu. Oke, nanti kita baru ambil sell lagi di sini 1980 sampai 1985an gitu. Nah dari situ ya. Oke, kemudian jadi begitu dia break dari 1968 berarti kita ambil ancang-ancang untuk masuk ke buy zone ya dengan target harga 1975 sampai 1983. Nah nanti dari range harga 1975 ya atau 1980 kalau mau aman nih ya, 1980-an ya, itu nanti kita baru tuh cari area sell dengan target harga kurang lebih nanti di 1968 kembali gitu. Tapi kalau saya lihat sih memang masih belum akan break ke atas dulu untuk minggu ini ya, atau hari Senin nanti ya, hari Senin sampai Selasa lah gitu. Itu masih kemungkinan dia akan turun dulu sampai ke 1950 ya, di target dekatnya dia, terus sampai lagi ke harga tertendanya itu 1930 gitu. Itu kalau dari si gold. Karena kalau kita perhatikan untuk si gold ini berdasarkan dengan kalau kita di sini kita sebutnya sebagai volume profile ya. Nah volume profile ini masih harus diisi nih gitu. Dari kenaikan dia, ini kan kemarin kenaikan dia cukup ekstrim ya. Di sini 1 kosong, ini kosong gitu. Jadi ada dua area kosong yang harus diisi sama si gold. Paling rendahnya itu ada 1934, 1942 gitu. Kemudian kalau untuk terdekatnya yang itu yang kita bahas di sini yaitu dari 19 kurang lebih ya 1952 sampai 1948 gitu. Ini bisa jadi area buy zone, cuma ini high risk gitu. Kalau ini bisa jadi area buy zone, cuma memang masih terlalu besar gitu. Saya sih belum nentuin mana area buy zone, mana untuk sell zone untuk video weekly ini. Karena saya pribadi pun masih akan tunggu dulu ya, kurang lebih nanti di hari Selasa ya baru saya akan coba bahas lagi mengenai entry point untuk si gold ini sendiri atau si area entry-nya kita nantinya gitu. Karena biasa kalau untuk Senin saya lebih cenderung untuk potensi ya, sampai kurang lebih biasa sesi London ya baru ada kemungkinan possible untuk entry masuk ke dalam pasar lagi gitu ya. Oke, mungkin sekian dari saya untuk si gold ya video weekly ya. Jadi ini big view-nya. Oke. Terus secara sentimen untuk COT itu masih biris, jadi birisnya udah mulai muncul kembali. Kemudian kalau dari open interest data juga masih menargetkan kurang lebih ke harga tadi. Open interest data itu kurang lebih ke harga 1975
sampai 1980 gitu. Tapi kalau misalkan dia belum bisa break dari 1960 ini, kan sekarang 1956 nih gitu kan ya, 1956 berarti dia masih akan turun lagi selama dia belum bisa break ini ke 1950 ya. 1950 nanti terendahnya baru ke 1925 kalau kita lihat di sini. Sebentar lagi loading. Nah, kalau kita di sini ada di 1925 ya kan, ada put money sekitar 2166 dan juga 1920. Cuma ini masih kecil gitu angkanya. Jadi paling possible itu dia turun ke harga 1950 dulu terdekatnya dia. Berarti kan tadi kurang lebih di level harga untuk memenuhi kuota yang sebagian yang ada di sini gitu. 1950-an. Oke, jadi di situ ya untuk si gold minggu depan ya, penurunan di hari Senin nanti. Kalau dia naik pun dia akan coba retest lagi 1965. Jadi sebenarnya selama dia belum bisa break dari zona ini, itu saya masih akan fokus untuk cari area sell ya dengan target 1955 sampai 1950 dan target terendah saya di 1930 gitu. Itu intinya begitu. Tapi selama dia bisa break dari zona ini, maka saya akan cari area buy dengan target 1975 sampai 1980-an gitu ya. Gitu ya. Nanti dari sini kita baru cari area sell lagi. Oke, mungkin sekian dari saya untuk si gold yang di analisa mingguan ini ya. Semoga dengan video ini bisa membantu kalian juga dalam menentukan arah ya, ataupun memperluas pandangan kalian untuk si gold ini sendiri ya. Oke, jadi kalau misalkan ada yang mau ditambahkan, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar ya. Jadi saya buat juga semaksimal mungkin yang saya bisa untuk video ini. Kalau misalkan ada yang kurang, saya mohon maaf. Dan kalau kalian tidak suka dengan videonya, silahkan di dislike aja. Dan kalau kalian suka dengan videonya, silahkan di like. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jonah Trading ID ya, supaya tidak ketinggalan video-video update lainnya gitu. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.